Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu dengan daring dengan pelajaran Sorof kelas 7. Ya, kemarin adalah Bapak Syafiuddin, sekarang ini adalah giliran saya untuk mengisi materi Sorof kelas 7. Sebelumnya mari kita bacakan surat Fatihah sebelum kita memaknai dan mempelajari isi pelajaran tersebut. Al-Fatihah. Ya, terima kasih. Sekarang kita buka pada halaman 5. Faslun fi abwabis sulasi al-mazidi. Bisa dibuka pada halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Amin. Fi abwabis sulasi al-mazidi. Fi abwabi ing dalem nerangake pira-pira bab al-sulasi kang bangsa fi'il sulasi al-mazidi kang nerima tambahan. Ora istilahnya niku fi'il sulasi mazid. Zaitu sulasi arba'un ma'asyari wahya li aqsamin salasin tajri awaluha rubai mithlu akrama wa fa'ala ka khosoma. Zaitu utawi fi'il sulasi mazid. Zaitu utawi fi'il sulasi mazid. Zaitu sulasi utawi fi'il sulasi mazid. Utawa fi'il kang bangsa telu huruf. Arbaun kon papat. Zaitu sulasi utawi fi'il sulasi mazid arbaun iku ana papat ma'a asyrin serta 10. Berarti papat kali 10 berarti sekawan welas. Wahya utawi 14 atau arba'u ma'a asyrin di aksamin maring pira-pira dunduman. Li aqsamin maring pira-pira dunduman. Salasin kang telu. Salasin kang telu. Tajri iku lumaku. Tajri iku lumaku. Kula wangsuli malih. Zaitu sulasi utawi fi'il sulasi mazid arbaun iku ana papat ma asyrin sertane 10 wahya utawi arba'u ma asyrin li aqsamin maring pira-pira dunduman salasin kang telu tajrin iku lumaku. Awaluha utawi kawitane aqsam. Awaluha utawi kawitane aqsam arubai iku fi'il kang bangsa papat huruf. Arubai iku fi'il kang bangsa papat huruf. Mithlu akroma sepadane lafat akroma. Mithlu akroma sepadane lafat akroma. Wa fa'ala lan wazan fa'ala. Wa fa'ala lan wazan fa'ala. Wa fa'ala lan wazan fa'ala.
wa fa'ala lan wazan fa'ala ka khosoma kaya lafat khosoma ka khosoma kaya lafat khosoma lawang suli awaluha utawi kawitane aqsam arubai iku fi'il kang bangsa papat huruf mithlu akroma sepadane lafat akroma wa fa'ala lan wazan fa'ala wa fa'ala lan wazan fa'ala ka khosoma kaya lafat khosoma. Ini memang agak batuk, sebelumnya mohon maaf teman-teman, mungkin efek kekesalan ya. Fasol nerangake piro-piro bab fi'il sulasi mazid. Sulasi mazid niku yang bagaimana? Fi'il sulasi mazid adalah fi'il yang mana berupa 3 huruf dan menerima huruf tambahan. Fi'il yang berupa 3 huruf dan menerima huruf tambahan. Dan semuanya wazannya itu ada 14. Baik itu nanti ditambah 1 huruf, ditambah 2 huruf, atau ditambah 3 huruf. Itu jumlah keseluruhan pada fi'il sulasi mazid wazannya, jumlahnya itu ada 14. Arbaun ma'ashrin. Bisa dilihat itu pada tabel juga ada. Yang pertama adalah fi'il sulasi mazid yang berupa rubai. Istilahnya kalau dengan bahasa yang lain adalah fi'il sulasi mazid biharfin. Sulasi itu telu, mazid ditambah biharfin dengan 1 huruf. 3 huruf yang menerima huruf tambahan 1. Itu namanya ar-rubai dalam istilah fi'il sulasi mazid yang rubai. Wazannya, wazan fi'il sulasi mazid rubai itu ada 3. Yang pertama af'ala, kedua fa'ala, dan ketiga fa'ala. Ketika af'ala itu kalau dibuat sulasi mujarad kembali bagaimana? Kalau dibuat sulasi mujarad lagi, ya tinggal hamzahnya dibuang. Af'ala berarti hamzahnya dibuang. Fa'ala. Otomatis karena apa? Karena itu huruf tambahan. Kalau dibuat sulasi mujarad lagi, karena ini adalah sulasi mazid yang rubai, ya itu boleh didatangkan atau ditambah huruf hamzah. Af'ala. Contoh akroma. Biasanya kalau sulasi mazid ini yang baik itu rubai atau khumas yang sudah situ biasanya ada faedah. Ini sebenarnya faedah itu nanti berada di bab-bab yang setelahnya, tapi nanti saya singgung sedikit. Seperti akroma. Karena ini adalah sulasi mazid yang biharfin atau sulasi mazid yang rubai, yaitu membutuhkan faedah. Seperti akroma menjadi muliaake, memuliakan. Nak karuma itu mulia, nak akroma muliaake. Karuma mulio, akroma mulioake. Tambahi ake itu namanya faedah li takdiyah, nanti di belakangnya ada. Yang nomor 2 adalah fa'ala bitasydidil ain. Cara istilahnya adalah ain fi'ilnya itu ditasydid. Contohnya apa? Seperti qotto'a. Nah, qotto'a itu memotong, nah qotto'a memotong-motong. Nah, itu namanya faedah ditaksir. Itu karena apa? Karena sulasi mazid rubai, maka ada faedahnya gitu loh. Nah, cara nitenine biasanya kalau dalam dasaran sorof itu dengan tanda-tanda seperti itu. Kalau sulasi yang mazid itu ada faedahnya, tapi kalau yang mujarad biasanya tidak menggunakan faedah. Yang nomor 3 seperti wazan fa'ala. Ada alifnya setelah fa fi'il.
Fa'ala, fa fi'il, alifnya itu adalah alif tambahan. Terus ala, ain fi'il, lam fi'il. Nah, contohnya ada nggak? Ada. Seperti doroba. Nah, doroba memukul atau mukul. Nah, doroba pukul-pukulan. Itu ada faedahnya juga. Yang penting perlu diingat adalah fi'il yang sulasi mazid rubai atau fi'il sulasi mazid biharfin itu wazannya ada 3. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Seperti contohnya tadi yang sudah saya sebutkan. Kita lihat pada halaman 6. Yang A itu sudah ada af'ala ditambah hamzah otok atau permulaan hamzah. Nah, ini faedahnya adalah ta'diyah. Nah, ta'diyah itu bagaimana? Itu adalah memuta'addikan dari fi'il lazim. Sing asale fi'il niku fi'il lazim itu jadi muta'addi. Itu ada. Nah, terus perbedaannya bagaimana fi'il muta'addi dan fi'il lazim? Dulu sudah pernah disinggung. Kalau fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek. Kalau fi'il lazim itu tidak membutuhkan objek. Objeknya apa? Orang yang terkena sasaran. Seperti gini lihat. Karuma Zaidun, karuma mulya. Zaidun sapa Zaid. Yang mulia adalah Zaid. Itu namanya fi'il lazim, tidak membutuhkan objek. Sehingga orang yang mendengar ketika dikatakan bahwa di sana ada seorang namanya Zaid. Terus kenapa? Karuma Zaidun, Zaid adalah orang yang mulia atau Zaid adalah mulia. Sehingga orang yang mendengar seperti itu tidak perlu bertanya kembali. Nah, itu namanya sudah lazim, sudah. Beda kalau akroma Zaidun, seperti ketika dimaknai akroma mulia ake Zaidun sopo Zaid. Jadi ketika aku mengucapkan akroma Zaidun, orang yang mendengar pasti butuh pertanyaan lagi. Siapakah yang dimuliakan oleh Zaid? Makanya tambah. Seperti akroma Zaidun bakron. Zaid memuliakan bakar. Yang memuliakan siapa? Zaid. Yang dimuliakan adalah bakar. Karuma sing asale lazim itu nanti dijadikan muta'addi, itu namanya faedah li ta'diyah. Yang terkena cara ibaratnya itu objek adalah orang yang terkena sasaran tadi. Akroma Zaidun bakron. Selanjutnya pada yang B tadi wazan fa'ala bitasydidil ain. Ain fi'il maksudnya. Ditasydid ainnya, ain fi'ilnya yang berfaedah li taksir. Lafat qoto'a. Contohnya qoto'a Zaidun al-habla. Utawa qoto'a Zaidun ar-ruza. Seperti qoto'a memotong, tapi ketika ain fi'ilnya saya beri tasydid qoto'a, itu nanti maknanya memperbanyak. Berarti bagaimana? Saya memotong-motong benang atau saya memotong-motong roti. Itu bedanya. Itu salah. Sebenarnya wazannya dari af'ala itu mempunyai banyak faedah. Teman, di sini hanya sekilas di awal-awal ini saya memberi faedah hanya sebagian saja. Satu-satu tadi. Atau pada wazan fa'ala. Nah, ini yang C ya. Wazan fa'ala ditambahkan alif setelah fa fi'il. Ini adalah faedah yang musyarakah. Tujuan musyarakah. Pekerja musyarakah itu bagaimana? Seperti definisinya faedah musyarakah adalah faedah yang memiliki satu sama lain, sama-sama melakukan pekerjaan. Seperti ketika saya membuat doroba, memukul Zaidun sapa Zaid Amron ing Umar. Atau bakron ing bakar. Tapi ketika nanti dibuat doroba, setelah fa fi'ilnya saya beri kasih alif, nanti
keduanya antara Zaid dan Bakar itu saling memukul gitu loh. Lah ketika nak doroba Zaidun Amron, otomatis yang menang adalah Zaid. Karena apa? Dia posisinya yang memukul. Ya, karena ketika saya rubah menjadi doroba, saya rubah menjadi sulasi mazid yang berbentuk 4 huruf atau sulasi mazid yang biharfin, maka akan berubah. Yang asalnya Zaid itu memukul si Umar, Umar hanya pasrah saja ketika dipukul, akan tapi ketika saya ubah menjadi doroba, Zaid dan Umar saling memukul, berarti saling berani. Gitu. Itu faedah musyarakah. Seperti di sini tidak ada prakteknya di halaman 6 karuma Zaidun menjadi akroma Zaidun bakron. Yang jelas kalau karuma Zaidun itu nanti lazim namanya. Fi'ilnya fi'ila lazim kalau tidak usah diberi objek atau maf'ul bih seperti karuma Zaidun. Ya, ketika nanti saya ubah menjadi akroma, otomatis bakar di sini loh ya. Saya tandai ini. Ya, ketika nanti saya membuat akroma, menambahkan hamzah di awal kalimat sebagai tanda bahwa ini adalah fi'il sulasi mazid yang biharfin, otomatis nanti saya harus mendatangkan maf'ul, objeknya itu bakron. Sehingga apa? Sehingga hasil maksud bahwa nanti lafadz akroma itu indikasinya adalah untuk memuliakan si bakar. Akroma Zaidun bakron. Oto'a Zaidun alhamdulillah juga ada di sini yang prakteknya. Yang hanya saja ketika koto'a saja, itu saya hanya berarti memotong satu kali. Hanya satu kali potong, entah menggunakan gunting atau dengan silet dan sebagainya, hanya satu kali. Tapi ketika nanti saya beri tasydid di ain fi'ilnya, berulang-ulang kali saya melakukan. Itu namanya faedah yang ditaksir. Seperti yang di C juga ada tadi. Lalu Zaidul al-kafiro. Zaid adalah orang yang memerangi kafir, orang membunuh orang kafir. Tapi ketika nanti qotala di sini yang setelah qaf ini saya beri alif, ini nanti faedah yang musyarakah, satu sama lain sama-sama melakukan pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Waksus khumasiyan bidil auzani babat kan kasaro wasani ifta'ala fa'ala kadza tafa'ala nahwu ta'ala mawazid tafa'ala. Waksus gimana ya? Halaman 7. Nah, ini halaman 7 mohon dimaknai dan disimak. Besok ketika insya Allah kalau sudah sudah bisa tatap muka kembali, saya cek kitabnya penuh makna apa tidak. Bukan kok di sini hanya menyimak saja tanpa menggunakan pen, tanpa maknai. Mohon dimaknai seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Jamil tadi, siswa untuk memaknai kitab. Waksus laner tentukno sira. Waksus laner tentukno sira. Khumasian ing fi'il khumasi to fi'il kang bangsa 5 huruf. Iki nanti juga bahas fi'il sulasi mazid. Biril auzani kelawan iki pira-pira wazan. Waksus lan tertentukno sira, tentukanlah. Waksus lan nentukno sira khumasian ing fi'il kang bangsa 5 huruf bidil auzani kelawan ikhlah pira-pira wazan. Fabat uha mongko utawi kawitane al auzan. Fabat uha mongko utawi kawitane al auzan kan kasaro iku kaya lafat ing kasaro. Fabat uha mongko utawi kawitane al auzan kan kasaro iku kaya lafat ing kasaro. Wasani utawi kang nomor 2 ifta'ala iku wazan ifta'ala.
Wasani utawi kang nomor loro ifta'ala iku wazan ifta'ala. If'ala lan wazan if'ala. If'ala lan wazan if'ala. If'ala lan wazan if'ala. Yang ditasydid itu yang lam fi'ilnya. Kadza iku kaya mengkono-mengkono wazan if'ala. Kadza iku kaya mengkono-mengkono wazan if'ala tafa'ala utawi wazan tafa'ala. Tafa'ala utawi wazan tafa'ala. Nahwu ta'allama kos padane lafat ta'allama. Nahwu ta'allama kos padane lafat ta'allama. Wazid lan nambahono sira. Wazid lan nambahono sira. Wazid lan nambahono sira tafa'ala ing wazan tafa'ala. Tafa'ala ing wazan tafa'ala. Tadi sudah membahas fi'il sulasi mazid yang ditambah dengan satu huruf. Sekarang membahas fi'il sulasi mazid yang ditambah dengan dua huruf. Istilahnya adalah sulasi mazid yang khumasi. Wazannya ada berapa di sini ditampilkan pada halaman 7 ada 5. Pertama adalah infa'ala, ifta'ala, if'ala, tafa'ala, tafa'ala. Yang pertama adalah ifta'ala, huruf tambahnya apa? Nah, hamzah dan yang pertama adalah infa'ala kalau di sini saya di bukunya biar disesuaikan pada anak-anak. Yang pertama adalah infa'ala ditambah hamzah dan nun. Huruf aslinya mana? Fa'ala. Seperti apa contohnya? Inqoto'a, inqoto'a, infa'ala. Berarti huruf tambahnya adalah hamzah dan nun. Nun termasuk huruf tambahan atau huruf zaidah yang tertera pada kemarin sa'al tumuniha. Huruf zaidah ada 10. Ini karena waktunya memang itulah namanya ilmu alat, ilmu sorof itu memang membutuhkan waktu yang tidak hanya membaca saja karena ini juga benar butuh praktek. Ya, ini paling tidak saya sudah sampaikan semaksimal mungkin karena ini daring, waktunya pun juga terbatas. Yang penting tadi intinya fi'il sulasi mazid itu ada 3 bagian. Pertama ada yang ditambah 1 huruf, tambah 2 huruf dan 3 huruf. Yang tadi yang saya bahas di pertama awal tadi itu sulasi mazid yang biharfin atau sulasi mazid rubai. Wazannya ada 3 yaitu adalah af'ala, fa'ala dan fa'ala. Contoh-contoh tadi sudah ada di tabel. Demikian dari saya, mungkin kalau ada salah dan tutur kata yang tidak sesuai mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Bapak Jamiluddin. Baik, terima kasih pada Bapak Yusron Haryadi sudah dijelaskan tadi mengenai fi'il sulasi majid. Nah, baik, dan juga pembagiannya berapa juga ada contoh-contohnya contohnya sudah diberikan oleh beliau. Baik teman-teman khusus kelas 7, ada yang ditanyakan dari apa yang telah disampaikan, mungkin ada yang kurang paham, bisa ditanyakan melalui chat. Ya, dari Iqbal Al-Farizi. Sebentar, saya. Dari Iqbal Al-Farizi, kelas 7M. Pak, apa boleh diulang karena saya ketinggalan yang mau maknai? Boleh, tetapi itu nanti di channel YouTube di MTSN UTBS. Nanti akan diupload di YouTube, ya. Jadi nanti yang ketinggalan bisa melengkapi maknanya dengan melihat YouTube. Terus kemudian ini dari kelas 7K, Muhammad Ahtar. Pak, fi'il khumasi itu apa? Ini khumasi apa sulasi? Fi'il khumasi itu apa? Nanti dijelaskan.
Terus sulasi majid itu apa? Maksudnya mungkin begitu, karena ini tidak begitu jelas. Pak, sulasi majid itu, nah, mungkin sulasi majid itu apa Pak? Mungkin begitu. Baik, langsung saja dijawab oleh Bapak Yusron Haryadi. Ya. Terima kasih Mas Muhammad Akhtar ya, Muhammad Akhtar sudah bertanya fi'il khumasi itu apa ya. Ini tadi yang barusan tadi saya maknai. Mau saya terangkan tapi waktunya sudah daring, sudah hampir habis. Khumasi adalah fi'il yang berupa 5 huruf. Makanya fi'il khumasi. Khumasi itu 5. Fi'il yang berupa 5 huruf. Nah kalau digabungkan dengan yang sulasi mazid, otomatis nanti namanya adalah fi'il sulasi mazid khumasi. Sulasi itu 3, mazid tambah khumasi apa? Jumlah keseluruhan pada kalimat tersebut. Jumlahnya berapa? Karena ada 5 maka namanya sulasi mazid khumasi. Istilah lain adalah sulasi mazid biharfaini ditambah 2 huruf. 3 sama 2 sama dengan 5. Berarti sulasi 3 mazid ditambah biharfaini dengan 2 huruf. Makanya jumlah khumasi itu jumlah keseluruhan pada kalimat fi'il. Baik, sudah jelas nampaknya. Kalau saya malah begini, mending ini apa? Fokus pada fi'il sulasi dulu gitu Pak. Nanti besok diulang yang untuk khumasi ya, gitu aja. Baru-baru di awal ya. Ya. Khumasi. Yang terbentuk sulasi mazid adalah 3 huruf yang menerima tambahan. Entah itu bisa 1, bisa 2, bisa 3. Yang penting nanti menerima huruf tambahan. Nah, begitu saya rasa berarti ini yang pertama, penting fokus aja teman-teman di fi'il sulasi majidnya. Besok di pertemuan yang akan datang kita akan fokus di khumasi. Demikian saya rasa Pak Yusron mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir untuk pertemuan pada hari ini. Jadi buat anak-anak kelas 7 dalam pelajaran sorof kali ini, dan pesan saya tetap belajar dalam ilmu sorof dan juga jangan lupa tetap dimaknai, karena suatu saat kalau memang ada kesempatan untuk tatap muka tetap saya cek maknanya gitu, dan saya suruh membaca kayak gitu aja. Baik, terima kasih. Berarti tetap memaknai karena suatu saat nanti ketika sudah masuk atau KBM tatap muka akan dicek oleh beliau Bapak Yusron Haryadi. Terima kasih Pak Yusron atas waktunya yang sudah diberikan. Bisa untuk mempersilahkan diri. Selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan Pak, kenapa